Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nura Spinawati dari kelas A ingin memaparkan salah satu materi yang diberikan, yaitu definisi pendidikan. Sebelum kita masuk dalam materi, kita harus mengetahui apa sih itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahan materi, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogie dan pedagogiek. Pedagogiek berarti pendidikan, sedangkan pedagogiek berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka paedos yang berarti anak dan agoge yang berarti membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan atau merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapatkan awalan me, sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan. Mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, pendidikan merupakan suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensi dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Maksud dari penjelasan pengertian pendidikan yaitu untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Kita masuk ke poin B, yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Mengutip rumusan pengertian dari Dictionary of Education, Nanang Fatta menjelaskan bahwa pendidikan adalah a. Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup. B. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Penjelasan dari para ahli tersebut yaitu pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu atau dihasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen atau tetap dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. Dan menurut John Dewey, memformulasikan pengertian pendidikan yaitu pendidikan adalah suatu proses pengalaman yang terus-menerus, termasuk perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman, karena kehidupan itu merupakan proses pertumbuhan. Maka pendidikan membantu pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia. Proses pendidikan itu adalah suatu proses penyesuaian yang terus-menerus pada setiap fase menambah kecakapan di dalam pertumbuhan seseorang. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, merumuskan pengertian pendidikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan hidup lahir dan batin. Maksud dari kekuatan kodrat adalah manusia tidak dapat lepas dari kehendaknya, tetapi akan bahagia jika bisa menyatukan diri dengan kodrat yang mengandung kemajuan. Karenanya, hendaklah setiap anak dapat berkembang dengan sewajarnya. Kita masuk ke poin C, yaitu batasan pendidikan. Beberapa batasan pendidikan berdasarkan fungsinya menurut Tirta Raharja 2001 diantaranya 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Maksudnya, kebudayaan dapat dipertahankan dengan festival budaya dan lain-lain. Fungsi pendidikan di bidang budaya dapat dimasukkan ke dalam kurikulum agar dapat diketahui pada generasi muda supaya bisa melestarikannya. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Maksudnya, anak-anak dapat mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial terhadap dalam kelompoknya yang terdapat dalam sekelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Keempat yaitu pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Maksudnya, untuk membekali peserta didik sehingga memiliki skill yang besar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.